Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Yogi di channel Patricia Family. Pada video ini saya akan berbagi ilmu cara yang benar mematikan mesin mobil ya teman-teman ya. Mungkin kelihatannya sangat sepele ya teman-teman, namun cara seperti itu sangatlah penting ya teman-teman. Merawat mesin mobil agar tetap awet tidak hanya servis rutin di dealer resmi saja ya teman-teman, yaitu perlakuan kita sehari-hari dalam menggunakan mobil yang berperan penting dalam kawetan mobil kita ya teman-teman. Mungkin cara mematikan mobil yang salah juga akan membuat mobil kita cepat rusak. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang baik dan yang benar, yaitu dengan langkah yang pertama teman-teman, kita posisikan persneling mobil pada posisi netral ya teman-teman ya, atau di posisi tengah-tengah ya teman-teman. Nah, posisi seperti ini ya teman-teman ya. Posisi seperti ini pada posisi persneling netral. Nah, tadi untuk posisi mobil manual yaitu di tengah-tengah ya teman-teman giginya. Pokoknya persnelingnya ada di tengah-tengah posisi netral. Mungkin beda juga dengan mobil matic. Kalau mobil matic mungkin persneling ada di tuas persneling ada di posisi P ya teman-teman. Mungkin ya kurang tahu juga sih, saya juga jarang pakai mobil matic. Mobil saya kebetulan mobil manual. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kita harus memindahkan posisi gigi pada persneling posisi netral yaitu untuk menghindari mobil meloncat ya teman-teman, mobil meloncat atau kaget gitu ya sewaktu kita starter. Jika kita menghidupkan, yang akan datang atau lain waktu itu bisa menghindari loncat pada mobil kita ya teman-teman ya. Mungkin pas kita sewaktu kita lupa menginjak pedal kopling, misal kita mematikan mesin mobil pada gigi 1, pas kita lupa lalu starter mobil kita, berakibat mobil akan loncat. Itu teman-teman. Nah, misal nih kita lupa masih persneling masih di gigi 1 ya teman-teman ya, lalu kita menstarter mobil. Lalu mobil itu kan akan pasti akan loncat ya teman-teman kalau kita lupa menginjak pedal kopling. Maka dari itu tuas persneling selalu berada di posisi netral ya teman-teman ya, di tengah-tengah. Nah, itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi usahakan sebelum mematikan mesin mobil wajib pada posisi netral persnelingnya. Setelah itu menarik rem tangan ya teman-teman ya, atau bisa disebut handrem, handbrake. Oke, handrem atau handbrake seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita bisa menariknya untuk mengunci atau mengerem dengan rem tangan. Seperti ini teman-teman. Kita naikkan ke atas tuas handremnya. Nah, mungkin ada juga yang mobil itu persnelingnya ditarik posisi di depan ya teman-teman ya, ditarik ke belakang gitu ya teman-teman. Mungkin memakai mobil L300 atau mobil manual yang Datsun itu biasanya posisi handbrake atau handremnya di depan, kita tarik ke belakang. Tujuannya sendiri apa teman-teman? Untuk menghindari mobil kita jalan dengan sendirinya teman-teman, atau posisi berada di mobil posisi di tanjakan atau di jalan menurun atau jalan yang tidak rata ya teman-teman ya, atau bergelombang. Pastikan tarik rem tangan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum mematikan mesin mobil kita. Selanjutnya perhatikan semua komponen ya teman-teman ya, seperti kelistrikan. Mungkin kita jalan di waktu mobil malam hari ya teman-teman. Pastikan posisi mobil posisi lampu sudah mati, fog lamp sudah
mati, audio sudah mati. Nah, mungkin teman-teman nya dimatiin. Terus jangan lupa mematikan AC. Pastikan kita mematikan semua komponen terlebih dahulu ya teman-teman. Mematikan AC sebelum mematikan mesin mobil itu mempengaruhi keawetan kompresor AC dan alternator mobil ya teman-teman. Apalagi kedua komponen tersebut membutuhkan arus listrik yang cukup besar ya teman-teman saat bekerja, terlebih kita menstarter mobil pada saat AC kita menyala ya teman-teman. Jadi posisikan sewaktu kita mau menstarter mobil, yaitu posisikan AC harus posisi tidak menyala atau mati ya teman-teman, di off, posisinya di off. Jadi posisi AC di off, lalu kita baru menstarter. Nah, melakukan tindakan ini juga akan mempengaruhi kompresor AC teman-teman ya. Kompresor AC tadi, karena mobil kita membutuhkan arus yang sangat besar atau cukup besar. Selain itu aki juga cepat sewak ya teman-teman ya, dan juga dinamo ampere cepat rusak. Nah, jadi pastikan AC sudah tidak menyala ya teman-teman ya, sudah dimatikan. Nah, tak lain juga mungkin lampu pada kabin kita ya teman-teman ya. Lampu ini, mungkin ada juga sih yang door ya teman-teman ya, door. Jadi pintu kita sewaktu kita buka menyala. Nah, ya mungkin pas waktu kita lupa, kita mengambil barang di dalam mobil, lampu ini kita lupa mematikan lampu dalam kabin ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tunggu putaran mesin pada posisi RPM idle ya teman-teman ya. Jadi untuk memastikan kinerja mesin pada posisi normal tanpa beban sebelum mobil dimatikan ya teman-teman ya. Ini posisi di idle ya teman-teman ya, posisi tanpa beban. Nah, posisi di RPM tadi ya teman-teman ya, juga posisi itu di rentan 300 sampai 500 RPM atau putaran ya teman-teman ya, untuk memastikan kinerja mesin pada posisi normal tanpa beban tadi sebelum dimatikan ya teman-teman. Atau mungkin mobil kita jangan digeber-geber ya teman-teman ya. Mungkin zaman dulu ya teman-teman, mobil itu ada juga yang digeber-geber, mungkin bisa untuk pengisian aki gitu ya teman-teman ya. Nah, pada mobil sekarang besar kemungkinan tidak dianjurkan untuk mobil digeber-geber. Nah, komponen yang sampai bergesekan itu membutuhkan pelumasan ya teman-teman ya. Pelumasan jika putaran mesin masih tinggi itu sangat berbahaya teman-teman, karena setelah kita masukkan semua pelumasan akan dihentikan ya teman-teman ya. Jadi pelumasan mobil yang pelumasan di mobil kita tuh sewaktu kita mematikan tuh semuanya akan dihentikan. Nah, setelah itu atau urutan tadi juga kita memutar kunci kontak ya teman-teman ya. Jadi kita memutar kunci kontak sampai ke lock atau mati ya teman-teman ya. Kita matikan mesin mobilnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita matikan kunci mobilnya ya teman-teman ya. Kita matikan pada posisi lock ya teman-teman ya. 1 2. Nah, sampai posisi ngelock ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita cabut kuncinya. Nah, kita kunci setirnya, lalu kita keluar mobil. Nah, oke teman-teman, jadi dengan melakukan langkah-langkah yang
tadi kita sudah berupaya untuk menjaga keawetan mesin mobil kita ya teman-teman. Mungkin terlihat sepele, itu aja ya, maksudnya terlihat sepele ya teman-teman, tapi itu sangat berguna ya teman-teman ya, untuk memperhatikan hal-hal yang tidak terjadi, yang tidak kita inginkan terjadi pada mobil kita, supaya mobil kita tetap awet ya teman-teman ya. Tidak hanya dengan servis rutin, namun perlakuan kita juga perlu ya teman-teman terhadap mobil kita, karena ya tahu sendiri, kita memakai mobil mungkin untuk keluarga, sanak saudara, orang tua, kita pribadi, untuk bekerja dan lain. Jadi kita juga perlu melakukan perawatan hal kecil seperti itu teman-teman ya. Namun perlu dilakukan juga ya teman-teman ya, kita selalu tetap safety ya teman-teman ya, dimanapun kalian berkendara tetap safety. Jangan lupa selalu berdoa. Jika kita lupa ya, dalam hati kita selalu membacakan bismillah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman ya, channel Patricia Family. Sampai jumpa di lain waktu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.